Hai teman, bagaimana kabar kalian? Hari ini Jelajah Nusantara akan mengajak kalian untuk bersama-sama belajar tentang sejarah Yakawiyu. Bagaimana dan seperti apa ceritanya? Ikuti Jelajah Nusantara ya. Dijamin belajar akan lebih mudah dan menyenangkan. Yakawiyu adalah sebuah tradisi penyebaran kue apem yang dilakukan setiap bulan Safar dalam rangka memohon ampunan. Dan pesan kami di saat merebut ageng, kami harap panjenengan selalu waspada terhadap barang Tiap Sabat tanggal 15 tepatnya harus hari Jumat. Nanti ada sebaran apem yang ribuan, apemnya itu ribuan. panjang nilai dari P3KG kepada beliau Bapak Bupati Klaten yang dilanjutkan dengan pengawalan sebaran apem. Kepada petugas waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan.
Bagaimana sejarah di balik cerita tersebut? Agar lebih jelas, ayo kita saksikan bersama-sama cerita selanjutnya. Jadi, Dikisahkan, pada suatu hari seorang yang gagah perkasa bernama Kyai Ageng Wasibakno menyampaikan ajaran agama Islam kepada para santrinya di sebuah masjid di daerah Jatinom. Bagaimana sejarah penyebaran apem di Jatinom ini, Kiai? Karena bersungguh-sungguh, Kyai Ageng Gribik pun mendapatkan ilham yang mengharuskannya pergi bertapa di hutan Merbabu dekat dengan kaki Gunung Merapi. Sesampainya di tengah hutan, beliau pun memutuskan untuk bertapa di antara dua buah pohon jati. Suatu ketika, Sultan Agung yang merupakan raja dari kerajaan Mataram tengah berduka sebab mendengar Raja Palembang yang selama ini berhubungan baik dengannya akan memberontak. Dikarenakan Raja Palembang sudah tidak mau lagi membayar upeti seperti apa yang biasanya dilakukan. Sultan Agung pun berdoa agar diberikan petunjuk oleh Tuhan dan segala keadaan membaik seperti semula. Kemudian, datanglah Sunan Kalijogo memberikan petunjuk agar Sultan Agung pergi ke hutan Merbabu di lereng Gunung Merapi. Di sana, beliau akan bertemu dengan seorang yang akan membantu Sultan Agung dalam menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Sultan Agung pun mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Sunan Kalijaga dan pergilah beliau menuju hutan Merbabu. Di tengah perjalanannya, tampak sebuah cahaya terang dari dalam hutan. Sultan Agung pun berjalan menuju cahaya tersebut dan berjumpalah beliau dengan Kyai Ageng Gribik yang merupakan orang yang akan membantu beliau dalam menyelesaikan segala permasalahan. Sultan Agung pun menceritakan segala permasalahan yang beliau alami kepada Kyai Ageng Gribik. Kyai Ageng Gribik pun bersedia membantu dan berjanji akan berusaha sekuat tenaga. Akhirnya, berangkatlah Sultan Agung dan Kyai Ageng Gribik ke Palembang. Dan kami sampai di Palembang pada saat dini hari. Dan pada saat itulah saya mengumandangkan azan yang pertama di daerah sana. Menjelang subuh hari, Kyai Ageng Gribik mengumandangkan azan tanda persiapan sholat subuh. Terdengar suara azan memenuhi ruang angkasa raya dan didengar oleh seluruh orang-orang di sekitar masjid. Hingga setiap orang yang mendengarnya dibuat terkagum-kagum dengan suara azan yang begitu indah. Allahu Akbar, Hingga seluruh warga berbondong-bondong datang ke masjid dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Begitu pula dengan Raja Palembang. Sang Prabu Palembang juga dapat mendengar suara azan yang sangat indah di udara. Keesokan harinya, Raja Palembang memerintahkan agar orang yang mengumandangkan azan di subuh hari dibawa untuk menghadap kepadanya. Kyai Ageng Gribik pun senang mendapat panggilan tersebut. Semula, beliau pun sengaja bertujuan mengumandangkan azan
agar dapat didengar dan bertemu secara langsung dengan Raja Palembang. Setelah menghadap sang raja, tanpa ragu, Kiai Ageng Gribik pun mengutarakan tujuan dan maksud beliau datang ke Palembang. Usai sholat Jumat, Kiai Ageng Gribik pun mengeluarkan kesaktiannya. Hanya dengan memutar-mutarkan sorban, Kiai Ageng Gribik mampu membuat seluruh orang yang berada di sekitar masjid berjalan berputar-putar tak tentu arah. Dan apabila sorban itu diputar semakin kencang, warga tersebut pun berputar semakin cepat. Melihat hal tersebut, Raja Palembang pun terkagum-kagum dan mengakui kesaktian Kiai Ageng Gribik sebagai orang Mataram biasa. Raja berpikir, apabila warga biasa saja dapat sesakti itu, apalagi dengan pemimpinnya. Akhirnya, Raja Palembang bersedia berdamai kembali bersama Kerajaan Mataram. Dan Sultan Sinuhun sangat bahagia karena perdamaian dapat tercipta tanpa ada pertumpahan darah. Dari keberhasilan Kiai, adakah hadiah yang diberikan kepada Kiai? Ya. Kanjeng Sinuhun memberikan hadiah yang sangat istimewa kepada saya. Dia menikahkan saya dengan adiknya yang bernama Raden Ayumas. Berhasil menjalankan tugasnya dengan baik, Kiai Ageng pun diberikan hadiah seorang istri yang merupakan adik perempuan dari Sultan Agung, yakni Raden Ayu Emas. Pernikahan pun berlangsung secara meriah. Karena keberhasilannya pula, Kiai Ageng berhak memiliki jabatan di lingkungan kekuasaan kerajaan. Namun, Kiai Ageng tidak mau dan beliau hanya meminta tanah untuk membentuk pedesaan di tempat beliau bertapa dan akan membuat masjid di sana untuk mengajarkan agama Islam. Adapun luas tanah yang diminta seluas bunyi beduk terdengar. Segala permohonan pun dikabulkan oleh Sultan Agung. Berangkatlah Kiai Ageng beserta Raden Ayu Emas ke tanah Derarawati. Tepat di bawah kedua pohon jati tempat Sewah Sibakno dulu bertapa, sebuah masjid dibangun dan membentuk sebuah pedesaan. Pohon jati pun ditebang digunakan untuk membuat sebuah masjid beserta beduk dan tabuhnya. Desa tersebut diberi nama Jatinom yang berasal dari kata jati enom. Jatinom, itulah desa yang kita huni sekarang. Dan masjid ini merupakan bukti sejarah pembangunan dan perjuangan di masa dulu. Ditugaskanlah adiknya Pangeran Madura Reja sebagai panglima perang. Tiba di Betawi, mereka menggempur benteng-benteng tentara Belanda. Tentara Belanda yang dipimpin oleh Jipikun pun tak tinggal diam. Tentara Belanda menyerang balik menggunakan meriam dan beberapa senjata api lainnya. Mereka juga mencari akal untuk menemukan gudang perbekalan prajurit Mataram untuk kemudian dibakar. Akhirnya, banyak prajurit Mataram yang kelaparan bahkan meninggal di tempat. Sebagian prajurit juga memutuskan untuk melarikan diri. Kemudian saya mendengar berita bahwasanya Kanjeng Sinuhun ingin merebut kembali Betawi dari tangan-tangan Belanda. Mendengar hal tersebut, Sang Prabu berduka dan hendak memastikan kebenaran berita tersebut. Akhirnya Sang Prabu berencana meminta pertolongan dari Kiai Ageng Gribik.
Pergilah sang Prabu ke Jatinom menemui Kyai Ageng Gribik yang saat itu sedang bersemedi di Gua Belan. Sesampainya di sana, sang Prabu menceritakan segalanya kepada Kyai Ageng dan memintanya untuk mencari kebenarannya. Kyai Ageng Gribik pun menyanggupi tugas tersebut. Sesampainya di Kaliwungu, Kyai Ageng Gribik melakukan penyamaran dan mengubah namanya menjadi Kyai Jaki Jaya. Di Kaliwungu, Kyai Jaki Jaya mendirikan sebuah padepokan. Berdirinya perguruan tersebut cukup membuat gempar warga Kaliwungu. Banyak orang yang berbondong-bondong berguru kepada beliau. Hal tersebut nampaknya terdengar hingga ke Pangeran Madurareja. Pangeran Madurareja pun menyuruh prajuritnya untuk membuktikan hal, dan apabila itu benar, Pangeran ingin agar orang tersebut dibawa untuk menghadapnya. Prajurit pun melaksanakan tugas tersebut dan menemui Kyai Jaki Jaya untuk menyuruhnya menghadap Pangeran. Lalu, apa maksud dan tujuan Kiai membangun perguruan di sana? Padepokan itu merupakan salah satu strategi saya untuk mendekati Pangeran Madurareja dengan cara baik dan terhormat, seperti halnya yang saya lakukan kepada Raja Palembang demi terciptanya sebuah perdamaian. Menghadaplah Kyai Jaki Jaya kepada Pangeran Madurareja. Di sana, Pangeran mengutarakan niatnya untuk memberontak kepada Mataram dan menguasai tanah Jawa. Setelah pertemuan tersebut, Kyai Jaki Jaya menghilang. Kyai Jaki Jaya yang merupakan Kyai Ageng Gribik pergi ke Mataram menghadap sang Prabu Sultan Agung dan menyampaikan hasil penyamarannya. Mendengar kabar tersebut, sang Prabu mengutus Kyai Ageng Gribik untuk melanjutkan penyamarannya dan menyuruh Pangeran Madurareja kembali ke Mataram dengan segala kesalahan yang akan diampuni. Namun, jika ternyata Pangeran Madurareja menolak dan melanjutkan niatnya untuk memberontak, Sultan Agung menugaskan Kyai Ageng Gribik untuk melawan dan menamatkan riwayatnya. Kyai Ageng Gribik pun kembali ke Kaliwungu. Sesampainya di sana, terjadilah pertarungan karena Pangeran Madurareja melanjutkan untuk memberontak dan menolak kembali ke Mataram. Pertarungan pun akhirnya dimenangkan oleh Kyai Ageng Gribik yang berhasil memenggal kepala Pangeran Madurareja dan membawanya ke Mataram. Di setiap bulan Ramadan, Masjid Jatinom selalu ramai digunakan untuk bertadarus. Adapun Kyai Ageng tak dapat menunggu, sebab di saat itu pula beliau sedang sholat tarawih di Mekah. Sekembalinya dari Mekah, Kyai Ageng membawa oleh-oleh berupa kue apem, yakawiyu yang masih hangat. Nah, murid-muridku, Masjid Jatinom ini adalah tempat untuk menyebarkan agama Islam. Masjid ini tidak pernah sepi dengan syiar-syiar Islam, terlebih pada saat bulan Ramadan dan juga pada saat nuzulul Quran. Begitulah kisah dari penyebaran apem di desa kita ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang telah terjadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana
Gimana nih sobat pelajaran buat hari ini? Sudahkah sobat-sobat yang ada di rumah menangkap hikmah pelajaran dari cerita tadi? Kita bertemu lagi di lain episode ya kawan. Tentunya dengan pelajaran dan cerita yang lebih seru lainnya.